Ya, pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang bertemakan hati seorang anak. Ya. Kita ambil firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6 dengan judul Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini ditulis ya, terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan keterhubungan mereka dengan Bapa. Kita perlu sadari ya bahwa surga itu bukan cuma satu lokasi, tapi satu tempat yang sangat-sangat menyenangkan. Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6, dikatakan kenapa bangsa Israel ini tidak masuk tanah perjanjian. Bukankah mereka ditolong dengan demonstrasi kuasa yang tidak pernah terjadi terhadap bangsa lain? Tuhan malah bertanya, mana ada Allah? Mana ada dewa yang melepaskan umatnya seperti yang aku lakukan? Tetapi Ibrani 3 ayat 11 berkata, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tuhan mengatakan mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak masuk karena mereka tidak taat. Mengapa mereka tidak taat? Mengapa mereka tidak taat? Karena mereka tidak percaya. Padahal siapa mereka? Mereka adalah orang yang melihat 10 tulah. Mereka melihat laut terbelah. Mereka melihat mana turun dari surga. Ini bukan orang yang tidak melihat mukjizat. Ini bukan orang yang tidak melihat pertolongan Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu tidak salah. Mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, kita pikirkan kok bisa ya terjadi. Keluaran 4 ayat 23 berkata, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anak yang sulung. Ini satu pembelaan Tuhan yang luar biasa. Allah berkata, Israel itu anakku, anakku yang sulung. Ini perkataan Bapa. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak mempunyai hati seorang anak. Saudara, mereka anak Tuhan, tetapi mereka tidak mempunyai hati seorang anak. Kitab Malaiki berkata, biarlah hati Bapa itu bertemu dengan hati anak. Kasih Bapa itu menjadi daging, menjadi realita.
Saudara, sebagai anak Tuhan, bukankah kita tidak dikasih oleh Bapa? Bapa sangat mengasihi kita. Dan untuk mengasihi kita itu, Bapa perlu wadah. Bapa perlu pijakan, yaitu hati seorang anak. Bapa di surga itu dikatakan, dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan lautan yang besar. Tetapi Bapa tidak tinggal di situ. Dia tinggal di hati kita. Oleh karena itu, biarlah sikap hati kita mempunyai sikap yang benar bahwa kita ini adalah seorang anak. Saudara, kenapa mereka tidak percaya? Mereka menyalahkan Musa. Mereka marah-marah, bersungut-sungut menyalahkan Musa. Dan lama-lama mereka menyalahkan Tuhan. Mereka menganggap diri mereka ini satu korban. Gara-gara keadaan bahwa mereka merasa dibohongi. Mereka merasa ditipu. Karena mereka diperbudak 400 tahun lamanya. Saudara, jadi ini bicara mengenai pengalaman waktu masa lalu. Mereka merasa pemimpin-pemimpin itu sepertinya memanipulasi mereka. Dan inilah tali pusat pikiran mereka. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini satu pola pikiran yang harus dicabut. Bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Bapa sangat mengasihi kita. Tetapi mereka anak-anak Tuhan. Mereka dikasih Bapa, tapi mereka trauma akan masa lalu. Masa lalu menjadi pola pikir kita. Sehingga pola pikir mereka sehingga menciptakan satu realita. Saudara, oleh karena itu, jangan kita sembarangan menyimpan memori dalam pikiran kita. Simpan memori yang baik. Supaya jangan menjadi satu realita, satu pola pikir kita yang tidak baik. Cabut segala memori yang masa lalu yang tidak baik di dalam pikiran kita. Simpan memori yang baik. Ingat, saudara tidak hidup dalam realita. Saudara hidup dari iman. Saya mempunyai seorang ponakan, saudara. Dia pacaran dengan seorang pemuda, seorang pria. Waktu dia pacaran itu, dia berikan seluruh hatinya kepada pria itu. Dia sangat mencintai pria itu. Tetapi pria itu mengkhianati dia. Dia sedih sekali, saudara. Dia datang pada saya, dia katakan dia sangat sedih. Lalu dia pacaran lagi yang kedua. Juga terjadi demikian, diberikan seluruh hatinya. Tetapi yang kedua ini juga mengkhianati dia. Lalu dia pacaran lagi yang ketiga. Juga terjadi hal yang sama. Maka apa yang terjadi? Ponakan saya ini mempunyai satu keyakinan bahwa semua pria itu pengkhianat. Apakah semua pria itu pengkhianat? Israel tidak bisa masuk karena mereka anak Bapa, tapi mereka punya mental budak. Mereka tidak punya hati seorang anak. Dia merasa kecewa. 400 tahun dia diperbudak. Mereka gagal mempercayai kebaikan Tuhan yang baik. Apa yang dilakukan Tuhan. Tulah 1 sampai tulah ke-9 belum cukup untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah yang ke-10
anak sulung Mesir mati, anak sulung Israel tidak mati. Karena apa? Ada tanda darah. Darah siapa? Darahnya anak domba, lambang Yesus. Jadi Bapak ingin mencabut bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia bayar berapa? Dia bayar darah putranya yang mahal. Saudara, kalau kita mau menebus sesuatu, kita harus menebus berapa nilai barang itu yang harus kita tebus. Saudara, berapa nilai bangsa Israel? Saudara, senilai putra Bapak. Bangsa Israel juga keluar dari Mesir setiap hari, saudara. Tetapi mana turun dari surga? Saudara, kalau ada orang di masa kita susah, terus mau menebus kita, memberi makan kita 3 kali sehari, 40 tahun lamanya. Maka saudara, kita mungkin akan berkata, Kamsia, disembah orang ini. Demikianlah Tuhan. Tuhan kasih makan 2.000 orang 3 kali sehari dengan mana 40 tahun lamanya. Tapi mereka enggak percaya. Bahkan mereka bersungut-sungut. Saudara, kalau Anda jadi Tuhan, gimana 40 tahun mereka dipelihara, tapi mereka enggak percaya. Dan Tuhan ingatkan, ini menjadi contoh bagi kita. Jangan sampai kita gagal punya hati seorang anak. Seorang anak, saudara. Kenapa anak yang hilang itu terhilang? Yang mana yang terhilang? Ada anak bungsu, ada anak sulung. Saudara pikir mana yang terhilang? Si bungsu atau si sulung? Saudara, saya camkan, saya pikir keduanya itu terhilang. Yang bungsu terhilang karena mereka keluar dari kebenaran rumah Bapa. Yang sulung terhilang karena mereka tidak mengenal kasih karunia seorang Bapa. Tapi keduanya adalah anak Bapa. Ada benang merahnya. Tapi keduanya gagal mempercayai punya Bapa yang baik. Saudara, terhilang itu beda dengan tidak selamat. Bangsa Israel itu bukan gambaran orang yang tidak selamat, tapi gambaran orang yang terhilang. Putar-putar 40 tahun tanpa tujuan dan gagal menerima warisan. Tapi bukan tidak selamat. Bangsa Israel ini sebenarnya tidak dibuang. 40 tahun Tuhan menurunkan mana, memberi makan 3 kali sehari. Mereka tetap dilindungi. Mereka tetap dipelihara. Karena mereka adalah tetap umatnya Tuhan. Seperti anak bungsu dikatakan. Dia masih anak. Saudara. Kenapa dia terhilang? Karena dia keluar dari rumah Bapa. Dia terputus hubungannya dengan Bapa. Dia minta warisan. Sopan enggak? Bapaknya masih hidup, tapi dia minta warisan. Kenapa dia ragu akan cinta bapaknya? Dia anggap nanti bapaknya akan memberikan kepada kakaknya warisan yang lebih dari dia. Tapi di satu sisi, dia tahu kesalahannya. Dan akhirnya dia tidak menuntut menjadi anak. Dia bertobat, dia mau datang pada bapaknya. Bukan sebagai anak, sebagai pegawai, sebagai orang upahan Bapa. Dia tidak tahu betapa besarnya hati seorang Bapa. Tapi dia yang pikirkan itu
tidak sesuai dengan yang Bapak pikirkan. Anak yang sulung ini lebih aneh lagi. Bertahun-tahun aku melayani Bapak, tetapi aku tidak pernah mengalami satu anak kambing yang Tuhan berikan kepadaku. Saudara, umpamanya kita sebagai anak Tuhan. Setiap minggu kita ke gereja, kita setia pelayanan. Kita setia memuji Tuhan. Kita setia setiap minggu bertahun-tahun. Tapi kenapa kadang-kadang kita bisa terhilang? Saudara, memang secara moral anak sulung ini tidak berdosa. Tetapi dia tidak punya hati seorang anak. Kita semua anak Tuhan. Tapi apakah kita ini punya hati seorang anak? Saudara, belum tentu. Ini yang paling jadi mendasar di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ingat. Mental kita adalah mental anak. Bukan mental pegawai. Bukan mental anak yatim. Bukan mental orang upahan. Kita ini adalah anak. Kita lihat bagaimana anak yang bungsu. Waktu dia jatuh dalam dosa. Menurunkan derajat seseorang. Dosa itu menurunkan derajat seseorang. Dari anak menjadi orang upahan. Dosa itu akan mengambil semua apa yang bisa diambil dari dalam hidup seseorang. Saudara, kita ini bukan budak. Kita ini bukan pegawai. Tapi kita adalah anak. Yang membuat anak sulung itu tidak menerima anak kambing. Ya dia sendiri. Karena dia tidak mengerti bahwa bapaknya sudah menyediakan. Apa yang bapak punya, itu kita punya. Sebagian kita mengerti. Kita punya bapak yang baik. Tapi kadang-kadang kita punya pikiran, mengapa kita tidak mengalami kebaikan Tuhan? Saudara, anak itu dicintai bukan karena dia hebat. Anak itu dicintai bukan karena dia berprestasi. Saya mencintai anak-anak saya bukan karena dia hebat. Bukan karena dia berprestasi. Karena di dalam anak saya ada sesuatu, yaitu darah daging saya. Kalau Tuhan itu Bapak kita, maka di dalam diri kita ada sesuatu. Ada roh Tuhan di dalam diri kita. Hati anak itu harus percaya bapaknya baik. Apapun keadaan kita, masalah apapun yang kita hadapi, kita tetap percaya kita punya bapak yang baik. Nyanyian Daud berkata, Tuhan itu baik. Apa bedanya Daud dengan Saul? Saul diurapi, tapi Saul nggak punya hubungan sama Bapa. Daud, dia satu-satunya dalam perjanjian lama yang memanggil Allah itu Bapa. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 89 ayat 26 sampai 27, dia akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batuku, keselamatanku, engkau adalah Bapakku. Oleh karena itu, Daud tiap kali dalam tekanan, dia berseru, dia minta pertolongan sama bapaknya. Karena dia percaya sebagai anak, dia punya bapak yang baik. Kalau kita merasa kita punya bapak yang baik, ayo apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, datang sama bapak. Cerita sama bapak. Dia bapak yang sangat baik. Saudara, kita sebagai orang tua, hal apa yang paling menyakitkan hidup kita? Ialah ketika kita mencintai anak kita. Kita bela anak kita.
Kita bersusah payah menghidupi mereka, menghidupi keluarga, membesarkan anak kita. Kita bela mati-matian anak kita. Kita sayangi anak kita. Dan suatu kali dia berkata, papa jahat, mama jahat. Saudara, ini sangat menyakitkan. Gimana mereka bisa berkata, papa jahat, mama jahat, pada dia yang membesarkan kita. Itu yang dialami Tuhan. 40 tahun. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Melindungi mereka. Sekalipun Tuhan marah, tetap Tuhan itu mengasihi mereka. Saudara, kita tahu dalam 10 perintah Allah, bersungut-sungut itu tidak ada. Tapi itulah yang menyakitkan hati Bapa kalau kita bersungut-sungut. Sebaliknya, apa yang menyenangkan hati kita? Kalau umpama dulu waktu anak saya masih kecil, kalau saya ulang tahun, anak saya memberikan kado ulang tahun kepada saya. Saya sangat berterima kasih. Saya tahu uangnya dari mana. Uangnya ya dari saya, saudara. Tapi anak bisa memberi kepada orang tua. Itu karena anak percaya bahwa bapaknya sangat mencintai dia. Banyak orang yang tidak tahu caranya memberi sesuatu hadiah yang baik kepada Tuhan. Saudara, saya harus punya karunia. Kita harus bisa punya pelayanan. Kita bisa mempimpin pujian. Tapi lebih dari semuanya itu, kita harus percaya bahwa Tuhan baik. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu yang memberkati engkau. Mungkin ada suami-suami yang kurang mengasihi istri. Tetapi banyak istri yang terjebak berkata, suamiku jahat. Saudara, dalam satu pelayanan dia punya pikir bahwa suaminya jahat. Karena apa? Trauma. Trauma bahwa dia pernah punya papa yang jahat terhadap ibunya. Saudaranya, kita lihat banyak orang anggap Tuhan itu enggak baik. Karena banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Tapi apakah kita punya hati seorang anak? Saya ambil contoh seorang bernama Isa. Umurnya masih 12 tahun. Saudara, masih sinyo-sinyo. Tapi Abraham dapat perintah, korbankan anakmu itu. Abraham bergumul, saudara. Dia percaya. Dia ajak anaknya. Karena dia mau taat kepada bapaknya. Dia ajak anaknya Isa. Siapa yang gotong kayu bakarnya? Isa anaknya. Lalu dia tanya, apa kayunya ini sudah ada? Korbannya mana, Pak? Pak, ini kayunya sudah ada. Korbannya mana? Hati Abraham, saya merasa tercabik-cabik saat itu. Hati Abraham merasa begitu tercabik-cabik. Dan Abraham bilang, nanti nak di sana Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Mezbah dibangun, kayu disiapkan. Anak tanya, Papa, korbannya mana? Betapa menjerit hati bapaknya. Saudara, itulah hati seorang bapak. Tetapi kita lihat bagaimana anak ini begitu percayanya bahwa bapaknya sangat mengasihi dia. Saudara, kita lihat Yesus Kristus datang ke dunia. Dia taat
kepada bapaknya. Dia mau datang ke dunia, mati, naik di kayu salib. Dia pernah berkata, Bapak kalau boleh, lakukan semua ini daripadaku. Tapi dia percaya, anak bersedia mati di kayu salib. Banyak daripada kita melayani Tuhan, saudara, tetapi kita sering kadang-kadang punya hati yang tidak baik. Saudara, kita kadang-kadang merasa dalam pelayanan kita sering tersinggung. Dan akhirnya kita hilang meninggalkan pelayanan. Karena kita tidak mengerti hati seorang anak. Oleh karena itu pagi hari ini, Tuhan memperingatkan kita. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang berputar-putar 40 tahun tanpa tujuan, tanpa mengenal hati seorang bapak. Bapaknya sangat mengasihi. 40 tahun dia pelihara, dilindungi, diberi mana. Tetapi anaknya tidak mengerti bersungguh-sungguh. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya kita punya Bapa yang baik. Datang kepada Dia, percaya Dia, maka saya percaya hati Bapa disenangkan karena kita mempercayai Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, segenap hati kita. Ayo pagi hari ini renungkan kita mempunyai Bapa yang baik. Amin.